Halo, mari anak-anakku kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelum belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih anugerah yang Kau telah berikan buat setiap kami. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran setiap kami yang mendengarkan dan melihat video ini Tuhan. Agar kasih-Mu melimpah buat setiap kami, untuk kami boleh mengerti. Pada akhirnya kami boleh berakar, berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara kasih Tuhan, anak-anakku semuanya, kita akan sama-sama belajar tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Sekali lagi kita akan belajar bertumbuh sebagai keluarga Allah. Kita akan belajar firman Tuhan dari Lukas 8 ayat yang ke-14 sampai 15. Lukas 8 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang berbatu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan pada masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan dunia sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Amin. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti keluarga yang bertumbuh di dalam Kristus, yang mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihinya, dan lebih mentaati Tuhan. Nah, keluarga Kristen merupakan pusat dan tujuan dari perjanjian Allah. Artinya keluarga Kristen adalah keluarga yang boleh menjadi teladan, bahkan di sana bertumbuh, berakar, dan pada akhirnya berbuah. Nah, oleh sebab itu saat ini kita akan belajar sama-sama seperti apa keluarga yang bertumbuh di dalam keluarga Kristen, keluarga penerima janji Allah itu. Atau sekarang kita akan belajar bagaimana ciri-ciri pertumbuhan keluarga Allah. Nah, saat ini kita akan sama-sama dapati ciri-ciri keluarga yang bertumbuh di dalam Tuhan adalah yang pertama berakar. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar tentang berakar. Berakar menunjukkan pada pohon dan tanaman lain yang akarnya tertancap jauh di dalam tanah. Tumbuhan yang sehat, tanaman yang sehat adalah tanaman yang akarnya kuat. Akarnya bisa mencari sari-sari makanan. Pada saat tanaman ini mempunyai akar yang sehat, menyerap sari-sari makanan yang kuat, yang hebat, maka akan menjadi tanaman pohon yang luar biasa. Meskipun mungkin di sekitarnya ini banyak himpitan, ada angin ribut, mungkin juga hujan yang terlalu keras, atau mungkin tidak ada hujan sekalipun, tanaman ini bisa mencari sumber minuman, makanan, dan sari makanan untuk pertumbuhan pohon ini. Nah, oleh sebab itu saat ini saya ingin kita belajar sama-sama seperti firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui perumpamaan ini. Itu di ayat yang ke-15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anakku semuanya, bahwa saudara dan saya setelah mendengar firman Tuhan, menerima janji Tuhan, kita bersukacita, bukan hanya cukup bersukacita, tetapi kita melakukannya. Karena pada saat kita melakukannya, di sanalah penyertaan berkat Tuhan turun buat setiap kita. Bahkan di ayat yang ke-15 dikatakan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya apa? Bahwa di saat situasi yang mungkin tidak menentu, mungkin lingkungan yang tidak mendukung untuk bisa berbuah, tetapi ketekunan ini yang menimbulkan tanaman ini bisa berbuah
dan pada akhirnya buah ini bisa dinikmati. Tuhan menghendaki saudara dan saya, setiap kita anak-anak Tuhan, kita boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah. Nah, oleh sebab itu saat ini kita akan belajar bagaimana keluarga yang berakar di dalam Kristus. Berarti yang pertama, menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Jadi menjadikan firman Tuhan, firman ini tidak hanya dibaca saja, tidak hanya didengarkan saja, tetapi benar-benar tertinggal, menetap di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman pada anggota keluarga. Artinya apa? Pada saat saudara dan saya menerima firman Tuhan itu, kita melakukannya, kita akan dibawa Tuhan pada sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Itu kemudian kita boleh saksikan, di mana orang di sekitar kita akan tahu bagaimana pertolongan penyertaan Tuhan buat saudara dan saya. Itulah yang disebut namanya berbuah di tengah ketekunan, berbuah dalam ketekunan. Nah, yang kedua adalah bertumbuh. Tanaman yang dikatakan bertumbuh apabila ia menampakkan perubahan. Kunci untuk bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang luar biasa lagi, saudara. Bukan hanya berakar, tetapi bertumbuh. Bertumbuh ada perubahan, ada perbedaan dari dulu dengan kita yang sekarang. Ada perbedaan, saudara. Saat ini anak-anakku, kita akan sama-sama mempelajari sama-sama bagaimana saudara dan saya bisa bertumbuh. Kalau anak-anakku dulu mungkin sempat sekolah SD, kemudian ada yang SMP. Ada perubahan dari seragam kita, dari SD ke SMP, ada SMP masuk SMK, mulai ada perubahan, ada perbedaan, saudara. Anak-anakku, di sanalah kita juga harus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga yaitu yang pertama, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Artinya keluarga yang bersikap kritis dan menolak terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Nah, setiap kita mulai belajar kritis untuk bagaimana supaya keluarga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, menolak hal-hal yang bukan datangnya dari Tuhan. Yang kedua, keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingat kehadiran Allah, baik itu salib, gambar Kristen, lagu rohani, dan lain-lain. Artinya keluarga yang menyambut kehadiran Allah juga bisa dikatakan kita mengundang hadirat Tuhan dengan cara berdoa. Kita membuat persekutuan dalam satu keluarga, orang tua, anak, kita bersekutu di dalam Tuhan, bisa memuji Tuhan bersama, berdoa sama-sama. Itu kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah keluarga yang mencari tuntunan Allah yang dilakukan dalam sebagai pertemuan dan kebaktian keluarga. Yang keempat adalah keluarga yang menopang kehidupan religius atau rohani masing-masing keluarga. Yang terakhir ini luar biasa. Setiap kita mungkin pernah menanam buah, menanam tanaman yang menghasilkan buah. Di sana bukan hanya butuh akarnya, mungkin tumbuhnya, tetapi saat kita menanam, kita punya pengharapan pada tanaman yang berbuah ini adalah hasilnya, buahnya, untuk bisa kita petik, kemudian kita nikmati. Demikian juga Tuhan menebus saudara dan saya dengan karya salib. Tuhan mau mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya boleh bukan hanya berakar, bertumbuh, tetapi juga berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan sama-sama, buah yang dikehendaki Allah untuk dihasilkan oleh keluarga adalah menghasilkan kehendaknya, sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi sesama di dunia ini. Buah yang dihasilkan dalam keluarga dapat berupa, yang pertama, pencerminan kasih kepada Allah dalam kehidupan keluarga sebagai perwujudan
nyata realisasi keluarga Allah. Jadi bagaimana ada kasih dalam keluarga itu. Yang kedua adalah menerima dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat. Artinya di dalam satu keluarga untuk bisa saling menerima dan saling mengasihi tanpa syarat. Yang ketiga adalah pengukuhan dan dorongan antar keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kita sama-sama belajar bagaimana setiap kita, kalian dan saya pada porsi sebagai anak, kita boleh menjadi berkat. Kita boleh ambil bagian untuk saling mengasihi, menerima keberadaan orang tua kita, menerima Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Saya rindu setiap kita semakin bertumbuh, berakar, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Biarlah saat ini Tuhan, firman-Mu meneguhkan setiap kami, pengajaran-Mu menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.